Nah, nah kenapa hari ini banyak orang atau ketika kita nyusun rencana itu gagal? Nah, ini banyak faktornya, ya. Yang paling pertama adalah kita tidak paham tujuan hidup. Nah, ini banyak manusia yang tidak paham tujuan hidupnya. Jadi dia ya kayak orang jalan kaki atau jalan kayak Mas Wahid mau pulang kampung, nggak tahu tujuan alamatnya gimana, mau sampai nggak akan sampai kan. Kampung halaman berapa lupa. Itu pun belum tentu terminal. Terminal Sebelum mana itu dulu? Terminal mana dulu? Terminalnya di Lampung. Main ke kampung halaman lupa halaman berapa dia. Tapi kalau di terminal Kuningan. Iya. Yang dicolokan. Terminal ke terminal Ciledug juga gitu. Sama-sama terminal kan. Jadi makanya itu tadi dalam episode kehidupan kita butuh tahu tujuan hidup kita gitu. Nah, kebanyakan orang tidak paham tujuan hidupnya. Betul. Kebanyakan. Mengalir begitu saja. Itu tadi dengan Itu bisa makan, bisa ini. dengan belief itu tadi, hidup yang penting hidup aja. Iya. Hidup yang penting ngalir aja. Orang yang seperti itu dia tidak tahu tujuan hidupnya. Itu bahaya. Rezeki udah ada yang ngatur. Ya, Nah, betul sih. itu belief tuh. Sering banget. Belief tuh. Itu belief. Apa pengangguran? Rezeki udah ngatur. Enggak, maksudnya. Menurut saya, menurut saya banyak orang begini ya. Saya punya pokoknya di anggota keluarga saya gitu. Dia selalu, saya sebetulnya nggak tahu yang kenal ini kakak ipar saya gitu. Tapi kakak ipar saya ini bukan kakak ipar saya benar. Ini sih. Kak istri saya punya kakaknya ceweknya ini punya kakak, punya suami. Nah itu kira-kira. Dan dia bukan kakaknya istri saya, bener kan? Dia kakak ipar istri saya. Kakak ipar dari istri. Iya. Itu dia apa namanya? Selalu mama gitu dia nggak kerja anak satu gitu. Anak satu. Dia selalu berlindung di balik bahasa. Udah sih Dre, rezeki mah. Oh, jadi kalau dia nggak saya ada proyek kan ada kerjaan atau gimana gitu, dia kan orang teleponan sama saya ya kan, biasa ya kan, kasbon gitu. Akhirnya dia bilang, Geser Dre. lah, ngapain sih Dre? Udah lah rezeki mah ada yang ngatur. Kalau itu apa belum tentu kamu kerja sekarang juga apa nyari penghasilan sekarang juga nanti itu akan jadi hasil. Karena saya jawab gini doang. Saya cari aja belum tentu jadi hasil, apalagi saya cari. Simple kan itu. Saya cari aja belum tentu jadi hasil saya, apalagi saya kagak cari. Itu ya apa bahayanya Itu belief bahaya. ya. Itu bahaya kan. Jadi dia udah punya persepsi seperti itu. Jadi ya udah, itu bahayanya ya. Jadi Tuhan pun dipaksa turun sama dia buat menyetujui dia. Ya, betul. Iya, Ya. Tuhan dipaksa. Itu dia biasa dapat dari Tuhan mana? Dari disalahin. figur otoritas. Betul. Figur otoritas orang tua atau ada nenek atau guru atau apa yang Teman sering terkenal. dia mungkin itu kan bahaya ya, serem gitu. Jadi Dan akhirnya ya, memang hidupnya terpuruk. saya melihat hidupnya kayak maaf gitu ya. Kayak jadi momok gitu. Momok ah. Akhirnya buat kakak ipar saya nih cewek mau dia yang saya kenal tuh perempuan sabar 2025. Kalau ada awardnya itu saya ini. 2024 dia udah masuk. 2024 Gak masuk kandidat. Kalau istri saya masih ada wow istri saya ya Allah adem banget. Dia kena juga ngajar juga kebetulan bareng kita ngajar juga. Jadi gajinya 10 ke dia. Dan kakak ipar saya ini mah yang dikasih uang jajan sama dia. Kan saya sesuai banget ya. Saya terbalik. Duit saya dikasih saya semua, saya dikasih uang jajan. Terus kok nggak adil banget. Terus saya dikasih semua. Ini malah Mungkin kakak Iwan ada belief tertentu juga. Dan akhirnya Kan ngaruhnya ke anak bu. Yang saya Nah, pernah cerita itu betul. kayak anaknya adik-adik. Oh. Itu ponakannya istri saya. Oh. Adik-adik. Saya nggak tahu sih faktor terbesarnya apa anak itu adik-adik. Anak itu adik saya nggak tahu. Cuman dulu kalau kata istri saya sih dulu ya kayak sering ditinggal kakaknya gitu waktu hamilnya terus waktu masih kecil sekali tinggal dan kebiasaan jual lelek kebiasaan masih judi gitu judi minum masih itu Bapaknya.
Dan lagi-lagi nih, kakak ipar saya selain wanita tersabar 2025, dia juga wanita terpolos dan terbodoh 2025. Terlugu. Artinya apa? Artinya apa kalau kita bisa lihat itu? Berarti yang perempuan, kakak yang perempuan Kayak itu, batu. dia punya belief, benar nggak? Nggak boleh ini sama suami. Nah, Mungkin gitu. Iya. itu Harus- maaf sih saya harus perempuan paham. tapi saya nggak setuju kayak gitu. Betul. Karena kan kenapa? Perempuan itu perlu bahagia gitu loh. Kadang orang nggak, ya harus nurut sama suami, harus iya sih dalam Benar. maaf sih dalam mungkin Tapi- apa yang bilang, tapi kan dia Punya punya milik punya juga, kendali punya tadi hak. remote-nya ada di dia. Punya Emang hak kita ya. berbakti, tapi Makanya- kan nggak semuanya Betul. nggak bisa kayak begitu juga. Kita ini manusia. Doktrin-doktrin kayak gitu tuh. Nah, Iya. itu. Kamu bisa sama suami. Nah itu tuh. Di agama nggak dibolehin. Kalau Nah, ditelan Nah, Nah di itu Islam- tuh, maaf tuh, ya betul. Padahal di Islam perempuan itu simbol perlawanan yang paling kuat. Iya. Nah ya itu, nah, efeknya kan kalau seperti itu kan ke anak, Betul ya. ke generasi berikutnya. Ya itu sih misalnya, maaf misalnya orang tuanya udahlah di situ ya. Tapi efeknya kemana? Ke anaknya. Anak Generasi. itu tuh diserap semua tuh, orang tuanya kayak gimana, bapak ibunya kayak itu diserap semua tuh dalam pikiran respon. Itu akan membentuk karakter si anak. Nah sekarang kita mau bentuk generasi yang mau bagaimana? Itu masalahnya. Gitu. Selalu ditelan mentah-mentah itu sama kakak ipar. Cinta. Iya bang. Semuanya. Mertua saya aja kalah. Cinta itu cinta. Mertua saya BPKB mobil dia udah. Oh udah toksik banget. Tapi Apa namanya ya? Mungkin perlu diterapi. malah mah kakek ipar saya sudah kata paling pedas banget. Saya sebagai orang Betawi yang menurut saya yakin pedas banget. Saya ngomong gini ke kakak ipar saya, teteh mah janda aja teteh kalau di sini Serawak dapat 7 gempo mas. Jadi kalau kita kayak nyampe country gitu, masih muda, kakek ipar saya cantik, gitu. Gitu pekerjaan punya kan, di PNS. Iya. Maksudnya udah, Iya. dicariin. Beda-beda yang bandanya banyak. Itu sebenarnya. Mana tuh dapat kiriman tanah berapa gerobak? Tanah merah ya. Kamu ngasihnya ke lu udah kenapa nggak ngasih kebujangan sih? Kan dari jangan. Oh, iya. Mau bujangan yang ini. Oh iya. Terus gitu kan energi tarik menarik. LOA. Benar ya. Pasti ada sesuatu. Benar, iya. Gitu. Seperti itu. Dan mungkin si kakak ipar saya kayak udah jadi apa kayak mungkin dianggapannya udah lo udah telanjur daripada ini sampai kan suaminya itu di Jawa di Bojonegoro sama anaknya ibu kesana jadi suaminya nggak mau kesini karena apa namanya di sini pun dia nggak kerja di sini juga dia ngomong aku ngapain di sana terus anaknya di sana jauh dari ibu. Nah, mungkin ini yang saya bilang faktor jadi anak speak delay, susah terus apa impulsif gitu. Jauh dari ibunya. Kalau saya gini ya, Baterai ibunya. kalau kosong. anak jauh dari bapak kayak kuat-kuat aja gitu, cuma kalau dari ibu Dari kan ibu ya. dia gimana apalagi di masa-masa golden age Iya, dia kan gitu. beda. Itu saya pikir gitu. Udah gitu tempat kan anaknya dirawat sama mertua saya itu dua-duanya orang kerja orang kantor. Tapi tipikal orang mertua saya tipikal orang yang nggak tegaan sama anak. Jadi kalau anak nggak mau makan dia dipaksa sama dia. Nah kalau tapi orang tua kita di sini kan kalau anak nggak mau makan ya, Cekokin. jadi nggak mau makan sampai akhirnya nggak bisa makan nasi. Makanya masalah Makan. halus, masalah sebetulnya. Sekarang umurnya udah 4 tahun. Sampai sekarang ini belum bisa makan nasi kan? Belum bisa makan nasi. Nah itu si dia ini Belum terlambat sih, masih 4 tahun. Dan mertua saya kayak nggak bisa ngurusin cucu. Belum Karena dia nggak ngapa-ngapain. Sekarang ini kembali ke bapaknya. Iya di Jawa. Maksudnya mertua saya gini, udah tinggal di Tangerang sama istrinya. Dia selama di belum ada kerja, jikin aja anaknya nggak masalah kan? Terus Iya, ada. ada kerja, ngajar gitu kan sih. Ya udah nggak mau, gitu nggak mau karena gengsi mungkin atau Gengsi. apa. Di sana nggak apa. Ya ampun, tapi kasihan banget anaknya ya. Masih Anak jadi victim. Padahal cara logika ada bapak dan ibu loh. iya. Tapi anaknya sekarang alhamdulillah bisa tahu huruf Bu. Jadi kayak saya lihat hafalan cepet. Tapi kan saya pernah baca gini ya, pertumbuhan anak itu dilihat dari bukan dari daya intelektualnya, Bukan masalah bisa baca iya, atau tidak. tapi daya emosionalnya. Iya. Ketika dia Itu paham paling emosinya, penting, nah.
nggak impulsif, nggak gimana kan, bukan dia bisa A, B, C. Iya, bisa, kan. iya. Nggak jadi jaminan. Karena kan kebanyakan orang tua itu yaitu dasarnya itu membandingkan. Betul, ya. Selalu membandingkan Sini bisa anak baca, gua sini bisa tuh anak dia udah begini, tuh anak gua kok belum bisa, nah itu loh. Jadi akhirnya dengan membaca tuh anak dibilang udah pintar. Padahal kan anak misalnya umur 3 tahun tuh 4 tahun misalnya TKA dia belum disuruh membaca. Betul. Kenal dulu Main. emosi, motoriknya dulu di mana gitu. Dia belum butuh kayak gitu, tapi kadang anak udah bangga Baca dengan itu anak saya udah bisa calistung. baca. Itu patokannya tuh hanya itu membaca gitu. Padahal sebenarnya dia nggak kenal emosinya Tapi dia dia. pintar sih, saya lihat pintar. Maksudnya udah tahu dia gitu. Udah tahu. Dan sedangkan ponakan saya dari kakak saya kandung saya, ada Ulu. Nah itu dia malah belum bisa baca. Kalau disuruh baca, enggak, males sih ngomong gitu. Ya nggak apa-apa. Iya. Nah tapi saya ngeliat dia udah bisa interaksi sama saya gitu, sama yang gini-gini dia bisa interaksi, bisa Iya. ngobrol panjang, dia udah bisa cerita panjang gitu. Iya, Gitu. iya. Umur berapa? 4 tahun sama Oh. gitu. Makanya saya compare gitu. Iya, saya iya, compare, saya iya, lihat iya, gitu. iya. Ya nggak apa-apa, nggak harus ini. Karena kan disuruh belajar, waktunya anak tuh bermain bukan belajar. Justru itu dengan bermain itu dia belajar gitu Iya, kan. belajarnya kan dulu. Bukan belajar A, B, ngitung, terus ngapal Belajar atau formal. Ini jadi kayak nyambung tadi yang tujuan hidup. Iya. Saya lihat, saya bukan persoalan umur gitu ya. Kalau saya mandang, kalau saya tuh tujuan hidup tuh kalau saya setting target Pak. Iya. Kayak saya stop begini, dan saya mulai begini tuh di umur berapa gitu. Kayak misalnya Bagus. saya stop bandel, kan sebagai laki saya pernah ada bandel gitu, main motor atau berantem dulu. Saya juga waktu jadi pas umur 17 saya stop lah begini. Jadi setiap saya 17 sampai sana saya udah mau mulai fokus kayak kayak yang lain-lain gitu. Terus saya kuliah semester 1, semester 3 itu saya fokus belajar. Nah semester 3 ke sana kalau saya udah nggak mau fokus banget belajar, tapi saya fokus cari relasi gitu, Iya. Bagus koneksi gitu. gitu. Terus saya setting target sampai saya nikah, terus setelah nikah sampai sekarang pun saya masih setting target gitu. Betul. Saya Emang saya- dibu- Bagus itu progres. Nanti ada latihan juga. Oh ada. Jadi memang antara tujuan, target itu kan breakdown dari Betul. tujuan. Jadi kalau kita punya tujuan yang misalkan titik A di Garut gitu ya, Betul. nanti kita breakdown. Nanti kita berhenti di sini lewat tol sini. Dipecah. Itu kan target-target kecilnya, target-target kecilnya. Belajar kecil ya. Ah, Jadi kalau yang boleh minjam dari istilah apa tuh, mungkin kita sekarang kebanyakan fokus sama big success kan, ya, tapi lupa sama yang sama kecil-kecilnya. kecil-kecil gitu. Padahal kan itu Mendukung. padahal kan puzzle dari bagian kecil dari ke kecil. yang kecil. Jadi saya nyetingnya kayak gitu. Tapi saya buat itu linear sama tujuan besar saya gitu. Tujuan saya Iya, buat nanti lah ya kira-kira. Iya. Tujuan saya jadi saya buat linear kayak gitu. Dan nanti kalau tujuan yang saat itu yang udah selesai, kita bisa bikin tujuan yang lain lagi. Gitu. Kayak gitu. Kayak misalkan sekolah gitu ya, saya Iya. target mau sekolah lulus Iya. S1 tahun sekian, Iya, di umur sekian. jalanin dulu kan, ntar semester sekian punya target, semester ini IPK berapa ya, udah selesai S1 bikin tujuan yang baru lagi, target baru lagi, itu memang episode kehidupan juga begitu. Episode kehidupan memang begitu ya. Nah kalau dilanjutkan nih, kenapa banyak yang gagal, yang paling banyak itu ini nih, tidak bertanggung jawab atas hidupnya, lepas tangan gitu. Apa tuh? Artinya dia tidak tanggung jawab dengan hidupnya, nggak punya tanggung jawab, gimana sih? Komit lah. Nggak punya tanggung jawab, bukan? Oh. Nggak punya tanggung jawab. Apa ya? Misalnya dijabarkan Bahasa apa? Indonesia, tanggung jawab kan bahasa Indonesia kan? Iya. Ya dia nggak konsekuensi sama Contohnya? pilihannya gitu. Iya, dia nggak konsekuensi dia sama tidak dia nggak peduli, itu. Iya. dia nggak Oh peduli, no. bodoh amat, Praktis. apatis, gitu. No. Karena Oh, alah nggak bertanggung jawab sama atas hidupnya. nah, dia nggak tanggung jawab atas hidup. Iya. Ya, Dia itu tadi kurang kan lebih dia nggak sayang juga sama dirinya. Dia nggak ada self love, dia nggak ada self awareness, dia juga nggak punya istilahnya tadi Nggak sayang sama dirinya. ya hidup ya jalan gitu aja. Mau gimana kek gitu. Gimana kek udah Pasal lillahi ta'ala sih oke gitu, tapi pasal lillahi ta'ala kalau punya tujuan oke, tapi kalau pasal lillahi ta'ala nggak punya tujuan
ini yang banyak sekali